Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak telah hadir dalam acara webinar kami pagi ini. Di mana pagi ini kita akan membahas mengenai BRCGS Food Safety Standard Issue 9, dan kita akan melihat perubahan-perubahan apa saja sih yang akan terjadi di dalam issue 9 ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Arini Putri Wulandari, Sales Manager dari LRQ Indonesia, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam webinar kami pagi ini. Perkenankan pagi ini kami memperkenalkan narasumber atau speaker kami pagi ini, yaitu Pak Syamsul Arifin. Terima kasih Pak Syamsul atas kehadirannya pagi ini. Pak Syamsul Arifin ini adalah BRCGS auditor kami kebetulan ya dari LRQA. Namun beliau juga sebagai Country Coordinator GSA Global Seafood Alliance di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Di mana peran tanggung jawab beliau juga meliputi pengembangan pasar dan keterlibatan endorser BAP atau Best Aquaculture Practices dan BSP atau Best Seafood Practices sertifikasi. Beliau memulai bekerja di PT Sentral Pertiwi Bahari sejak 2002 sampai 2006 sebagai Quality Assurance di Lampung dan Plant Coordinator atau Manager di Jakarta. Lalu beliau melanjutkan karirnya di SGS sebagai Food Safety Quality Lead Auditor selama 10 tahun, termasuk sebagai manajer produk sertifikasi khusus untuk perikanan. Beliau juga telah diakui sebagai lead auditor oleh IRCA atau International Registered Certificated Auditor dan memiliki lebih dari 10 kualifikasi lead auditor dalam keamanan pangan, sistem manajemen mutu dan keberlanjutan seperti BRCGS, FSSC 22000, MSCCOC, ISO 22000, HACCP, ISO 9001, dan sertifikasi pihak ketiga atau kedua lainnya. Sebelumnya juga beliau sebagai lead auditor pertama di Indonesia untuk pabrik pengolahan dan pabrik pakan BAP. Beliau juga bekerjasama dengan BP POM dan BKIPM KKPRI sebagai technical advisor di beberapa proyek regulasi. Ia juga diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk periode 2020-2025. Beliau juga mengelola GRI atau Global Reliance International sebagai training company khusus untuk food, beverage, dan fisheries industry. Nah, ini adalah background dari speaker kami pagi ini. Mudah-mudahan sesi webinar pagi ini dari kami dapat membawa manfaat untuk Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa, di sini kita juga ada yang namanya sesi tanya jawab di akhir acara ini. Jadi jika Bapak dan Ibu mempunyai pertanyaan apapun, tolong bisa ditaruh di dalam chat. Nanti di akhir acara kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan waktunya dapat mumpuni ya, sehingga kita bisa menjawab pertanyaan sebanyak-banyaknya. Oke, sekian dari saya. Selamat menikmati dan mengikuti webinar kami. Saya serahkan floor-nya kepada Pak Syamsul Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Syamsul. Baik, terima kasih Ibu Putri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, Alhamdulillah pagi ini kita bisa mengadakan acara webinar berkaitan dengan updating dari standar BRCGS Food Safety yang ke-9. Jadi akan digambarkan atau dipaparkan overview apa saja sih yang berubah dari standar atau isu sebelumnya, isu 8 ke isu 9, dan teknikalnya seperti apa, serta bagaimana nanti mekanisme audit yang akan dijalankan, baik bagi teman-teman yang atau perusahaan-perusahaan yang baru mau sertifikasi ataupun yang sudah resertifikasi. Jadi kita welcome banget nanti di sesi terakhir akan ada sesi tanya jawab serta ada polling ya. Polling itu nanti kita minta feedback dari Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas, dan nanti diharapkan
bisa manfaat ya sebagai tahap persiapan awal untuk upgrading isu ini karena ini baru saja dirilis di 1 Agustus 2022. Baik, sebelum kita mulai ini akan di-share recording ya dan nanti akan di-share recordingnya oleh teman-teman dari LRQA dan kalau ada pertanyaan tadi silahkan submit dan nanti tolong ikuti partisipasi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang kita berikan ya setelah sesi ini. Ya, tadi sudah diperkenalkan, saya Syamsul Arifin. Saat ini untuk di BRC saya sebagai lead auditor untuk food store untuk 2 standar ya saat yang saya kualifikasi untuk food dan storage distribution standard ya. Jadi BRC ini ada beberapa standar juga bukan hanya tentang food ya. Oke, baik kita akan masuk ke sesi yang overview terhadap food safety issue standard. Tapi sebelum itu mungkin bagi Bapak Ibu yang belum kenal ya, barangkali ada yang belum kenal siapa dan apa itu BRCGS. Jadi BRCGS ini sebetulnya organisasi perlindungan merek dan konsumen ini dari Inggris ya. Awalnya namanya tuh British Resale Consortium. Jadi tadinya nggak ada GS-nya, BRC aja. BRC aja, kemudian GS ini mengakomodir bahwa standar ini merupakan standar global ya. Jadi global standard, tadinya global standard for food safety atau global standard for ada beberapa standar yang akan saya jelaskan ya. Saat ini memang menjadi benchmark. Apa benchmark itu pembanding bagi standar-standar yang lain dan sudah lebih dari 28.000 klien yang sudah tersertifikasi di 130 negara dan seringkali saya katakan tadi menjadi benchmark karena beberapa persyaratan fundamental bagi retail, produsen, dan food service ini sudah diakomodir oleh BRCGS dan merupakan standar yang pertama direkognisi atau diakui oleh GFSI atau Global Food Safety Initiative. Dan informasi yang disampaikan oleh BRCGS sendiri untuk food ya, untuk food status standar lebih dari 22.000 certificated site, per tahun growth-nya kurang lebih 5,3%, jadi terus bertumbuh dia ada di 126 negara yang sudah menggunakan food standard ini dan ada 3 negara yang merupakan top countries di mana paling banyak sertifikat yang dirilis dari Italia, UK dan China dan saat ini diaudit oleh 77 approve CB atau badan sertifikasi karena BRC ini kan yang bikin standar. Dia ini scheme owner yang bikin standar. Yang melakukan auditing adalah CB atau badan sertifikasi di mana ada 77 badan sertifikasi di Indonesia, di seluruh dunia termasuk di Indonesia dan LRQA adalah salah satu approve CB yang dapat mengeluarkan sertifikasi BRCGS. Nah, kalau lihat historinya BRC ini awalnya tahun 96 ini di launching awalnya itu brand owner atau pemilik merek melakukan audit supplier masing-masing termasuk retail ya. Jadi mereka ini punya standar kemudian dia audit masing-masing. Jadi sangat banyak sekali audit yang dilakukan oleh masing-masing dari mereka dan tahun 98 kemudian mereka berkumpul lah ya brand owner dan retailer kemudian dia bikin standar. Standarnya namanya BRC Food awalnya ya, belum ada GS-nya. Dipublikasikan ini sebagai acuan bagi semua supplier food supplier ya, maksudnya yang akan mensuplai ke retail, yang akan mengerjakan produk-produk mereka karena brand owner ini berarti saya pemilik merek, kemudian saya maklonkan proses saya ke perusahaan-perusahaan produsen pangan dan minuman yang kemudian menjadi yang menjadi produsennya sehingga para brand owner ini perlu mengkualifikasi atau mempersyaratkan bahwa semua supplier harus sertifikasi BRC. Nah, tahun 2000 BRC menjadi pertama standar yang diakui atau direkognisi oleh GFSI atau Global Food Safety Initiative, di mana saat ini peranan GFSI sangat-sangat kuat ya, sangat-sangat besar dan merupakan merupakan organisasi yang memang mengakui standar-standar food safety. Karena standar food safety di dunia ini banyak sekali ya, lebih dari 100 standar food safety, macam-macam. Nah, akhirnya GFSI kemudian melakukan rekognisi untuk mengakui standar mana sebetulnya yang kemudian menjadi menjadi standar yang bisa diterima seluruh global gitu ya, di seluruh dunia gitu. Akhirnya GFSI kayak wasit akhirnya ya, kayak wasit kemudian standar dievaluasi sama dia yang memang sudah memenuhi persyaratan GFSI kemudian diberikan rekognisi bahwa ini merupakan standar yang sertifikasi atau sertifikasi yang diakui oleh GFSI. Nah, BRC kemudian berevolusi dia.
hampir setiap 3-4 tahun sekali standar BRC ini berubah ya. Nah, ini loncat ya dalam gambar ini loncat dari 98 menuju 2015. Jadi tahun 98 itu adalah isu pertama dirilis, tahun 2015 itu isu 7 dirilis. Artinya sepanjang itu ada 7 pembaharuan ya, berevolusi. Kemudian 2018 isu 8 dirilis dan tahun 2022 isu 9 dirilis. Harusnya 2021, tapi karena ada pandemi jadi ditunda ya. Artinya standar ini sangat dinamis sekali, berubah setiap periode, 3-4 tahun berubah. Ya, karena apa? Mengikuti perkembangan. Yang kedua, mengikuti regulasi-regulasi yang terkini juga di setiap negara, mengikuti best practice dari industri. Ya, sehingga penting sekali kemudian setiap perusahaan yang sudah sertifikasi mengikuti perubahan-perubahan ini, karena membuat setiap organisasi akhirnya mau nggak mau, suka nggak suka harus meningkatkan kinerjanya terhadap kepatuhan, keamanan pangan, kualitas, dan keaslian atau authenticity dari produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen. Nah, ini juga gambaran bahwa BRC ini bukan hanya tentang food ya, tetapi ada juga di sini tentang packaging, kemudian ada storage and distribution. Jadi kalau Bapak Ibu pabriknya membuat plastik misalkan primary packaging atau PET, botol dan lain-lain, maka sertifikasinya tidak ke standar food safety ya, tetapi ke standar packaging. Beda standar. Kemudian jika Bapak Ibu ternyata dalam sistem operasinya hanya menyimpan dan mendistribusikan produk makanan atau produk pangan olahan gitu, maka sertifikasinya jangan ambil yang food safety, ambil yang storage and distribution. Nah, jika perusahaan tersebut atau perusahaan Bapak Ibu hanya menjual ya, hanya sebagai broker import produk misalkan kemudian jual lagi atau eksportir, maka sertifikasinya juga bukan food tetapi masuk ke agent and brokers. Nah, untuk produk-produk selain makanan, selain pangan, maka bisa juga disertifikasi oleh BRCGS namun menggunakan standar consumer products, dan bagi mereka yang kemudian menjual produknya dalam retail ya, maka ikuti standar BRC yang retail. Jadi ini masing-masing khusus, jadi tidak semua kemudian sertifikasinya menggunakan standar food safety ya, karena ada beberapa kemarin juga yang tanya ke saya, Pak, saya punya cold storage, saya mau sertifikasi BRC. Oke. Kemudian saya datang ke sana, ternyata mereka menggunakan standar food safety gitu. Salah, karena harusnya menggunakan standar storage and distribution. Ya, jadi inilah beberapa tipe, ada beberapa standar BRCGS yang lain yang ada tentang BRCGS yang berkaitan sama social compliance ya. Kemudian ada standar BRCGS untuk allergen yang berkaitan sama gluten free certification. Ada juga untuk para UKM, untuk para industri kecil menengah atau yang memang belum siap untuk sertifikasi bisa menggunakan standar food safety tapi yang start ya. Jadi ada satu standar yang disebut dengan BRCGS Food Safety Start bagi mereka yang dia udah diminta sama pembeli, sama buyernya diminta untuk, tapi dalam rangka fully compliance dengan standar food safety, kemudian mereka menggunakan standar awal atau pre-standard yang disebut dengan BRCGS Start. Ini untuk mempermudah sebetulnya untuk memberikan rekognisi sambil berjalan suatu ketika nanti bisa fully certified terhadap standar BRCGS. Oke, itu informasi umum tentang BRC. Nah, sekarang saya akan menginformasikan apa saja yang mempengaruhi standar BRC ISO 9 ini kemudian dirilis. Apa key influence? Yang pertama, memang diharapkan standar ini harus ada clarity. Clarity itu kejelasan ya, yang lebih lanjut sebagai pengembangan dari product safety culture ya. Jadi sebelumnya ada food safety culture atau disebut dengan FS culture. Sekarang kemudian masih banyak kebingungan di isu 8 ya. Auditor aja bingung ngauditnya ya, kadang-kadang gimana cara ngaudit yang tepat gitu. Akhirnya isu 9 ini diperbaharui, diimprove ya. Untuk apa? Lebih jelas apa sih yang kemudian menjadi concern bagi perusahaan dan gimana caranya. Karena seringkali pada saat saya audit, food safety culture itu hanya terbatas kepada kuesioner. Jadi disebar kuesionernya, kemudian dikembalikan lagi, dihitung nilai kita berapa. Enggak, kuesioner itu adalah salah satu cara untuk mengetahui seberapa jauh status dari improvement atau implementasi budaya keamanan pangan di industri atau di masing-masing perusahaan ya. Nah, ini diperjelas. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian ada beberapa pembaharuan dari kodeks
terkait dengan prinsip dari food hygiene, kemudian di benchmark juga ke GFSI requirements. Jadi Codex kemudian mengeluarkan CXC 1 tahun 2020 ya, yang ini merupakan pembaharuan dari CAC RCP 01 1969 yang diamended 2003. Apa sih maksudnya? CAC ini kan merupakan Codex Alimentarius Commission, merupakan lembaga yang dibentuk oleh PBB melalui FAO dan WHO untuk membuat standar. Termasuk standar yang paling prinsip adalah General Principle of Food Hygiene dan diperbaharui di CXC 1 2020, dan ini juga ada beberapa hal yang fundamental berubah sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap standar BRC ISO 9. Kemudian salah satu yang kemudian berpengaruh atau mempengaruhi terbitnya standar ini adalah expanding the audit option to include ICT. Maksudnya gimana? Kalau dulu audit option itu hanya dilakukan secara offline, ya. Kemudian sejak COVID dilakukan juga secara online, dan untuk memenuhi persyaratan GFSI, maka audit BRC boleh dilakukan secara online, tetapi harus dilakukan kombinasi antara offline dan online. Artinya ada yang disebut dengan blended audit, ya. Blended audit itu audit yang dilakukan secara online dan offline. Karena untuk GFSI sendiri tidak boleh audit untuk food safety ini dilakukan full online. Harus ada offline-nya. Nah, ketika nanti kita mempersiapkan online, maka ada beberapa persyaratan untuk pemenuhan terhadap ICT. ICT itu adalah Information and Communication Technology. Jadi bagaimana persiapan pabrik atau perusahaan dalam rangka nanti memenuhi persyaratan minimum untuk koneksi misalkan ya, kemudian untuk devices yang digunakan, kemudian termasuk juga sejauh mana audit bisa dilakukan supaya lancar, tidak ada kendala selama audit itu sih. Jadi setiap nanti yang mau melakukan blended audit sebelum online audit dilakukan harus kemudian dites dulu ibaratnya ya. Ada mock terhadap koneksi dan lain-lain, dan ini menjadi persyaratan karena seringkali audit online ini kendalanya adalah koneksi jaringan serta buruknya kualitas kamera, buruknya audio dan lain-lain, sehingga auditor sulit sekali untuk mendapatkan clear information atau objective evidence pada saat audit. Hal lainnya adalah ada beberapa persyaratan yang diperkaya atau ditambahkan berkaitan dengan core product safety activities. Nanti akan saya jelaskan juga apa saja, apa yang memang inti dari aktivitas pengendalian keamanan pangan di perusahaan, dan ada yang berkaitan dengan animal primary conversion dan bagaimana kalau pabrik tersebut juga memproduksi animal feed ya. Nah, untuk animal primary conversion dan animal feed ini akan saya jelaskan juga, diperjelas apa saja yang menjadi persyaratannya. Jadi ini yang mempengaruhi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Nah, scope dari BRCGS Food Safety Issue 9 ini sebetulnya nggak terlalu banyak berubah dengan sebelumnya ya. Saya katakan di sini utamanya cakupan BRCGS adalah untuk proses food. Apa sih maksudnya proses food? Produk yang diolah ya. Olahan pangan atau pangan olahan. Ya, utamanya di situ. Tetapi kemudian jika ada raw material atau ingredient yang digunakan untuk service company seperti catering, horeca ya, hotel, restoran, kafe, catering juga termasuk di situ, maka ingredients yang kemudian dijual belikan atau dikirimkan ke service company ini juga bisa disertifikasi untuk BRCGS ya. Jadi bukan food service-nya bukan, tapi misalkan gini, kita kemudian pesan ingredients ya, misalkan premix atau apapun juga ke perusahaan rekanan atau supplier, maka supplier itu harus memiliki sertifikasi BRCGS. Kemudian untuk primary products, apa primary products ini? Produk yang olahan minimal gitu ya, yang tanpa pengolahan lebih lanjut. Jadi misalkan buah-buahan gitu ya, atau sayur-sayurannya hanya dicuci, kemudian dikemas ya dalam kemasan sederhana, kemudian dikirimkan ke pembeli ya, baik melalui pasar maupun langsung, itu masuk di dalam cakupan BRCGS. Untuk selanjutnya pet food, ini juga di standar sebelumnya sudah ada ya. Pet food ini adalah untuk domestic animals, untuk kucing dan juga untuk anjing, makanan kucing dan makanan anjing ini bisa masuk di dalam scope BRCGS. Dan terakhir adalah Section 9. Section 9 ini berkaitan sama traded products. Ya, apa sih maksudnya traded products? Nanti akan saya jelaskan, cuma gambarannya gini, kalau pabrik itu dia memproduksi produk katakanlah produk A gitu ya. Tapi dia juga ada
bisnis jual beli, dia bisnis penjualan ya untuk produk yang lain yang dia beli dari perusahaan lain ya. Dia maklonkan atau dia beli kemudian digabung jadi satu dijual gitu ya. Artinya misalkan saya bikin ikan tuna kaleng misalnya. Ternyata ada pembeli saya juga minta ikan sarden kaleng. Nah, karena ikan tuna dan karena saya tidak memproduksi ikan sarden, maka saya beli produk ikan tuna sarden ini udah jadi, ikan sarden kaleng ini udah jadi beli dari produk lain, kemudian saya minta mereknya, pakai merek yang diminta, kemudian nanti saya gabungkan dijual ke atau diekspor misalnya. Maka traded production ini berlaku karena at the end dia tidak mengendalikan prosesnya, dia tidak mengendalikan produknya. Ya, produknya diproses oleh pihak ketiga lainnya, akan tetapi dia jual atas nama dia atau dipesan melalui perusahaan tersebut. Jadi traded production ini saya ulangi, dia memproduksi produk sendiri, tetapi dia juga mengambil produk dari mendagangkan gitu ya, ikut dagang juga, trading produk-produk yang dia sourcing dari tempat lainnya gitu. Nah, kemudian ada namanya additional voluntary modules atau modul tambahan. Modul tambahan ini yang sifatnya voluntary adalah modul-modul pelengkap karena bisa jadi suatu perusahaan itu punya sertifikasi yang lain, misalkan Global Gap gitu ya. Dia punya sertifikasi Global Gap tetapi dia juga BRC. Sehingga dengan kombinasi satu kali audit itu bisa mengcover dua standar tersebut gitu ya. Nah, saat ini AVM yang tersedia atau additional voluntary module yang tersedia di BRCGS adalah Global Gap, kemudian meat supply chain untuk British meat processor ya, dan juga untuk mereka yang ekspor ke Amerika menggunakan standar FSMA atau Food Safety Modernization Act. Jadi satu audit nanti ada modul tambahannya di situ. Nah, di samping itu tidak tertulis di sini ada juga kombinasi dengan standar-standar yang di-request spesifik oleh para retailer. Ya, misalkan untuk masuk ke Costco ada addendum dengan BRC di mana nanti auditnya sekaligus bisa juga coverage dua standar tersebut ya. Jadi difasilitasi oleh BRC. Termasuk misalkan untuk food service, misalkan supplier McD ya. Supplier McD ini kemudian dia harus diaudit. Kalau dia tidak punya BRC, maka dia akan fully audited by SQMS standard. Tapi kalau dia kemudian dia punya BRC, maka dia ditambahkan additional modules ya untuk memenuhi persyaratan SQMS dan nanti auditor yang penting memiliki kualifikasi baik itu approved by BRCGS dan approved by spesifik standar tersebut gitu ya. Jadi BRC ini wide open standar untuk attach atau untuk kompatibel ya, kompatibel dengan standar lain sehingga ini mereduksi proses auditing sekali audit bisa 2 atau 3 persyaratan terpenuhi. Oke, nah ini secara umum perubahan-perubahan apa saja yang terjadi antara isu 8 ke isu 9. Yang pertama, food safety culture, jelas tadi disebutkan ya. Hal ini tambahannya adalah mempertimbangkan behavior changes. Apa behavior changes? Perubahan tingkah laku, perubahan kebiasaan. Perusahaan harus menetapkan standar yang disebut dengan food safety culture. Kemudian ditambahkan sekarang food safety and quality culture atau disebut juga dengan product safety culture. Bagaimana perusahaan punya budaya bahwa quality dan food safety adalah bagian dari keseharian mereka. Bagian yang terpisahkan, tidak terpisahkan dari rutinitas yang mereka lakukan. Ya, dari mulai top management sampai ke level bawah, sampai ke worker, dan ada beberapa pengukuran bagaimana kita bisa melihat perbedaan kebiasaan. Misalkan dulu, wah merokok di mana-mana, susah sekali untuk diatur gitu ya. Karyawan cuci tangan ke dalam aja susah banget gitu untuk dikelola. Kemudian kita buat program yang disebut dengan product safety culture. Dalam program itu ada aktivitas. Aktivitasnya ngapain aja? Misalkan pemantauan kah, pelatihan kah, ya kemudian ada food safety briefing, apapun yang dilakukan secara rutin setiap hari. Dilakukan secara rutin terus-menerus tanpa henti. Dan suatu ketika ada perbedaan. Suatu ketika kemudian ada perubahan yang tadinya nggak bagus jadi bagus. Ya, setelah sekian lama pelan-pelan kemudian lebih tertib, udah nggak ada lagi nih orang merokok di sembarangan tempat misalkan. Wah, dulu mah kacau banget, Pak. Sekarang kita udah jauh lebih baik gitu ya. Nah, itu yang kemudian diukur yang disebut dengan behavior changes. Oke, nanti ada juga penjelasannya secara singkat. Kemudian food safety plan ini ada tambahan dari pasal-pasal yang diminta atau persyaratan yang dipersyaratkan oleh kodeks dan nanti ditambahkan di dalam ada perubahan juga di beberapa aspek di food safety plan atau pasal 2 ya.
klausul nomor 2 tentang HACCP. Kemudian outsource proses, ini ada persyaratan baru bila kemudian kita menggunakan pabrik lain atau memaklonkan proses kita ke perusahaan lain. Kemudian ada tambahan terkait dengan root cause analysis, ini gimana caranya hubungan antara RCA, ya, analisa akar masalah, kemudian dengan continual improvement apa yang kita sudah lakukan. Food defense ini juga ditambahkan spesifik untuk mirroring dengan food fraud, ya. Mirroring berarti bisa saja bikin satu program untuk mengendalikan food fraud dan juga mengendalikan food defense gitu ya, atau resiko sabotase. Equipment ada beberapa tambahan berkaitan dengan persyaratan equipment, ya, diperjelas di situ. Dan terakhir adalah animal primary conversion. Nah, ini yang nanti berkaitan dengan bagaimana memastikan specific control untuk ensuring the food remain safe, ya, authentic, asli, dan juga legal selama pengolahannya. Dan protokol, ya, berkaitan dengan protokol, perubahannya adalah penambahan blended audit yang tadi saya katakan, dan unannounced audit atau audit yang dilakukan tanpa pemberitahuan, dan ini harus dilakukan setidaknya setiap siklus 3 tahunan untuk sesuai dengan persyaratannya JFSI. Jadi setiap pabrik atau setiap perusahaan harus setidaknya sekali dilakukan unannounced audit selama satu siklus 3 tahun, ya. Unannounced audit dari audit tanpa pemberitahuan. Oke, yuk kita diskusikan atau saya explain dulu secara umum key changes-nya. Food safety and quality culture. Background dan objektifnya adalah ini mengikuti implementasi di isu 8, sudah ada di isu 8, kemudian fokus bagaimana achieve positive culture. Apa saja yang berubah tadi yang saya katakan, ya, termasuk behavior changes, ya. Dan persyaratan yang diminta oleh BRC adalah site shall plan to maintain and develop product safety and quality culture within the business. Ya, site ini yang dimaksud adalah perusahaan, ya. Perusahaan wajib memiliki rencana, ya, untuk mengelola dan mempertahankan serta mengembangkan produk safety and quality culture. Jadi dulu namanya cuma food safety culture, sekarang dirubah food safety and quality culture, ya. Ujungnya adalah bagaimana memastikan produknya aman, ya, tanpa harus ada kekhawatiran akan inkonsistensi yang dilakukan, karena kita tahu bahwa semua tim sudah memiliki budaya, ya, bukan hanya sekedar konsisten, karena budaya ini merupakan aktivitas keseharian yang baik, ya, yang dilakukan secara terus-menerus dalam tempo, dalam waktu yang cukup lama, sehingga menjadi satu bagian dari budaya mereka. Termasuk persyaratannya diminta untuk membuat bagaimana example activities-nya, apa saja aktivitasnya yang harus dilakukan secara terus-menerus, ya. Sekali lagi, ini bukan rencana jangka pendek, ini merupakan rencana jangka panjang. Jadi nggak ada tuh program food safety culture yang dilakukan cuma 1 tahun atau 6 bulan, enggak. Biasanya bisa 5 tahun atau bahkan 10 tahun. Tapi tiap tahun nanti harus dilakukan review. Nah, persyaratannya ada di pasal 112, di mana di sini diminta bahwa senior management harus, ya, menetapkan dan memaintain clear plan, rencana yang jelas. Termasuk diantaranya di sini melibatkan semua pihak. Sekali lagi, food safety culture, food safety quality culture bukan hanya miliknya worker, tapi all, termasuk senior management, termasuk para manajer, termasuk para supervisor, termasuk para employee, dan pihak terkait yang memang involved, terlibat dalam aktivitasnya. Apa saja yang harus dibuat? Bagaimana cara mengkomunikasinya? Bagaimana cara melatihnya? Bagaimana mendapatkan feedback, ya, umpan balik dari karyawan, sejauh mana mereka punya awareness terhadap food safety culture. Dan apa saja perubahan-perubahan itu yang menjadi behavior changes-nya. Dan bagaimana kemudian aktivitasnya terkait dengan food safety, authenticity, legality, dan quality produk dieksekusi. Jadi harus ada action plan. Sekali lagi, food safety and quality culture bukan bicara tentang kuesioner. Ini yang saya seringkali terjebak, bikin kuesioner aja gitu. Tapi aktivitas saya tanya, apa aktivitasnya? Ya biasa aja Pak, berarti belum ada spesifik program dong. Hanya sekedar nyuruh cuci tangan, nyuruh bersih-bersih gitu. Enggak, ya. Tetapi apa yang menjadi penting? Misalkan ada program berkaitan sama food safety talk misalkan. Setiap periode, 1 minggu sekali, para manajer berkumpul, bicara tentang isu-isu relevan keamanan pangan, dan itu dilakukan terus-menerus. Nah, setidaknya setahun sekali dilakukan review. Setidaknya 1 tahun sekali, ulangi ya, dilakukan review. Bukan berarti programnya selesai setahun, enggak. Untuk melihat progres sebetulnya, apa yang jalan, apa yang enggak. Karena bisa jadi
dari 10 program misalkan atau 20 program yang kita buat untuk masing-masing bagian gitu atau masing-masing level, ternyata nggak semuanya jalan. Nah, ini yang harus direview apa penyebabnya, terus mau apa ke depannya gitu ya. Dan kita nanti kemudian melakukan pengukuran. Ya, BRC sendiri menyediakan bagaimana caranya, ada juga pelatihan tersendiri tentang food safety and quality culture. Nanti bisa kontak saya atau Bu Putri jika teman-teman kemudian perlu, karena food safety and quality culture ini juga diaplikasikan untuk standar JFSA yang lain yang diakui JFSA kayak FSSC, ada food safety culture, ada IFS, SQF, semua standar sertifikasi yang diakui oleh JFSI harus melakukan implementasi program food safety culture. Tetapi memang BRCGS lah yang paling leading karena awal memang ditetapkan di BRCGS standar ISO 8, semakin ke sini semakin berkembang dan saya juga ikut tim teknisnya bagaimana kemudian food safety culture ini dikembangkan termasuk tools apa yang digunakan ya. Bahkan kalau teman-teman nanti bisa akses ke BRCGS website, itu ada dari BRI Camden BRI yang membuat modulnya dan tapi berbayar ya, cukup mahal berbayar untuk mengevaluasi atau mengakses. Jadi ada beberapa pertanyaan harus kita jawab, sejauh mana atau level berapa food safety culture kita di masing-masing perusahaan. Oke. Yang kedua adalah HACCP. Di HACCP ya, karena ada perubahan di kodeks, maka kemudian di-upgrade juga. Termasuk saat ini spesifik terminologi yang digunakan di standar juga boleh menggunakan beberapa referensi ya. Jadi karena bisa jadi ada perusahaan yang sertifikasi BRC, ada perusahaan yang sertifikasi FSC atau dua-duanya. Dan di FSSC atau di ISO 22000 mengenal istilah OPRP, BRC nggak ada ya, karena memang BRC betul-betul ambilnya dari kodeks yang tanpa harus mengconsider. Jadi nggak salah juga kalau perusahaan yang punya OPRP dieksekusi. Nggak salah juga perusahaan yang nggak punya OPRP. Karena OPRP itu nggak wajib untuk BRC. Kalau ada boleh, kalau nggak juga nggak apa-apa. Nah, terminologi beberapa juga mengadopsi atau bukan mengadopsi apa ya, mengakomodir persyaratan yang diminta oleh VESMA. Karena VESMA sebutnya PCP, ya Preventive Control Plan. Bagaimana? Itu sama dengan CCP sebetulnya. Gimana caranya? Jadi spesifik terminologinya tidak perlu harus spesifik punya FSSC, punya FSMA, punya BRC, boleh ya diakomodir untuk bisa saling mendukung intinya. Jadi bukan kubu-kubuan ya, biasanya ini kubu ISO, ini non ISO, enggak juga. Ini sama, bisa jadi diakomodir oleh BRCGS yang ISO 9. Kemudian persyaratannya berkaitan dengan food safety plan dan juga memiliki terminologi yang berbeda-beda, termasuk diantaranya dalam persyaratan 212 terkait dengan validasi HACCP plan. Jadi untuk mengakomodir kodeks step 11 prinsip ke-6 ya, bahwa diminta setidaknya validasi ini dilakukan untuk dua hal. Yang pertama validasi manualnya dulu atau validasi rencananya. Yang kedua adalah validasi HACCP atau validasi CCP-nya ya. CCP sebelum diimplementasikan itu juga harus divalidasi. Jadi kalau dulu memang spesifik hanya meminta validasi terhadap CCP, sekarang ditambahkan termasuk juga memvalidasi manualnya atau food safety plans ya. Bagaimana kemudian sebelum kita implementasikan si HACCP manual atau apapun namanya, itu food safety plan disebut ya, itu sudah diperiksa, sudah betul-betul di-develop sesuai dengan aktualnya dan baru disahkan. Validasi adalah pengesahan ya. Jadi validation procedure di-enhance kemudian di pasal 212. Ya. Termasuk juga, saya balik lagi ke sini ada satu hal yang kelewat, termasuk juga review HACCP. Sebelumnya review HACCP ada di pasal terpisah 214. Kemudian review HACCP ini digabungkan menjadi satu dengan verifikasi, ya persyaratan verifikasi HACCP. Karena review ini adalah merupakan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja HACCP, ya kinerja sistem berlandaskan HACCP ini selama setahun gimana. Jadi setidaknya 1 tahun ada meeting tim HACCP yang dilakukan. Nah dulu dipisah pasalnya, sekarang digabungkan pasalnya dengan verification procedure. Jadi verification procedure itu terakhirnya adalah review HACCP. Validasi HACCP sebelum dimulai, ya selama pelaksanaannya kemudian kita verifikasi dan setelah pelaksanaan kita evaluasi atau kita lakukan review. Jadi itu mengakomodir PDCA sebenarnya, plan, do, check, and action. Actionnya adalah hasil dari review itu kita tidak lanjuti gitu ya. Kemudian persyaratan tentang outsource proses, background-nya adalah bahwa ada masih kebingungan apa sih yang disebut dengan outsource proses.
Bahkan pada saat saya audit pernah diinformasikan yang namanya outsourcing adalah penyedia layanan tenaga kerja. Bukan hanya itu gitu ya. Outsource proses itu kalau kita kerja di tempat lain ya. Nah, ini terminologinya kemudian diperjelas di sini. Jadi RM-nya ini kemudian diolah ya, diolah oleh inisial misalkan terima bahan baku, kemudian kita sortasi. Ya, setelah kita sortasi, kemudian kita outsource-kan prosesnya ke pihak ketiga, misalkan untuk mengemas, untuk packaging gitu ya, atau untuk separuh prosesnya kemudian dikembalikan lagi ke site ke kita gitu ya, baru nanti dijual ya, dijual untuk distribusikan atas nama perusahaan kita. Sehingga yang namanya outsource proses ini sebagian prosesnya dikerjain sama orang lain, dikerjain sama perusahaan lain. Nah, ini yang berlaku dalam BRC isu 9 gitu. Apa kemudian yang diminta di sini? Bahwa outsource proses ini harus juga masuk di dalam manual hasap kita. Artinya ada sebagian proses yang dikeluarkan. Bukan berarti kemudian kalau di sana sudah punya sertifikasi, kita tidak perlu melakukan kontrol. Tidak, kita tetap melakukan kontrol karena di sini nanti out-nya kemana ya, misalkan receiving raw material, kemudian sampai dengan receiving, kemudian sorting gitu ya, sorting. Nah, setelah sorting ini kita outsource. Ini kalau flow diagram ya. Nah, di outsource ini nanti ada tahapannya juga. Bagaimana masing-masing pengendalian di sana. Kita tentukan. Baru nanti masuk lagi ke site, misalkan tahapan packing di sini. Atau bahkan udah jadi ya, tinggal dikirim gitu ya. Nah, ini contoh bahwa persyaratan tentang outsource proses. Karena sekarang ini semakin banyak juga yang tidak mengerjakan sendiri, tetapi kemudian dikerjakan oleh pihak lain. Oke, equipment. Persyaratan tentang equipment ini diperbanyak ya. Kalau dulu cuma ada 3 pasal di sini. 3 apa 2 saya lupa. Soalnya sedikit banget sekarang diperjelas bahwa several standar ini mengikuti beberapa update terhadap rekomendasi hygiene equipment gitu ya, hygienic hygienic machine gitu misalkan. Di sini di-upgrade, termasuk juga jika ada pembelian mesin-mesin baru, mesin-mesin refurbish atau mesin-mesin bekas, bagaimana kemudian menginstalasi, termasuk juga bagi persyaratan untuk yang movable equipment. Jadi yang bisa dibawa ke sana sini gitu ya, movable itu beda sama termometer yang kita colok-colok. Itu bukan movable, tapi itu lebih ke handheld devices ya. Movable itu misalkan metal detector, kita dorong ke kanan, dorong ke kiri, pindahin kemana itu masuk movable. Tetapi kalau di yang steady termasuk ke dalam mesin-mesin yang besar gitu ya, yang besar kayak mesin pembekuan, mesin pembanggangan atau oven dan lain-lain. Nah, persyaratan di sini apa? Tadi jika kita beli baru, gimana persyaratannya? Jika kita beli refurbish itu ini barangnya udah pernah dipakai tapi direkondisi dulu oleh si manufakturnya, pabrikannya, kemudian kita beli. Atau yang betul-betul second hand, kita beli dari pabrik lain. Nah, ini ada persyaratannya. Termasuk instalasinya atau commissioning-nya, apa saja yang kemudian dipersyaratkan. Dan tadi termasuk new clause on mobile and static equipment. Ya, mobile equipment and static equipment. Oke, next berkaitan sama animal primary conversion. Ini adalah bagaimana persyaratan tentang produk-produk yang diolah ya, atau menerima produk yang live misalkan, yang live ini yang hidup, misalkan di RPA rumah potong ayam ini berlaku, termasuk yang di perusahaan perikanan ya, ini untuk pengolahan perikanan, misalkan untuk proses penyiangan, pemotongan kepala, ya pembuangan isi perut gitu ya dan lain-lain, ini ada persyaratan karena ini ada kaitan dengan risiko ya, risiko termasuk juga risiko terhadap animal welfare atau harus ada proses misalkan stunning ya atau mungkin pemingsanan dulu sebelum digunakan dan bagaimana cara pembuangan isi perut yang benar supaya tidak tersisa atau jangan salah mengolah di awal karena ini bisa jadi resiko di tahapan berikutnya apalagi kalau dia jual langsung ya secara segar masuk ke dalam produk-produk primary processed food gitu ya. Oke, jadi ini persyaratan utama yang perubahan di BRC. Ada beberapa detail lainnya, teman-teman bisa download di brcjs.com. Di situ juga nanti standarnya bisa di-download secara gratis ya. Apa saja, bagaimana mekanisme persyaratan secara detail ada di situ. Dan key changes bisa teman-teman akses di brtparticipate.com. Jadi ada 2 site ya. Kalau brcjs.com itu public ya, public artinya semua orang bisa akses di situ. Kemudian kita masuk ke standar untuk kayak shopping online gitu, masukkan ke keranjang, kemudian kita check out.
cari yang 0 rupiah, 0 pound sterling karena satuannya 0 pound sterling untuk mendapatkan standar itu. Tetapi jika perusahaan sudah memiliki sertifikasi BRC, maka diberikan akses khusus untuk masuk ke brcparticipate.com, tinggal masukin username dan password yang sudah terdaftar, kemudian di situ kita bisa download semuanya. Ada yang disebut dengan key changes. Kalau mau lihat key changes-nya itulah perubahan-perubahan yang secara spesifik dan juga ada interpretasi standar. Itu interpretasinya terjemahannya, bukan terjemahan, lebih ke guideline, gimana cara memenuhi persyaratan tersebut gitu ya. Ada juga contoh-contohnya di situ. Dan sayangnya tidak ada translasi dalam bahasa Indonesia, semuanya dalam bahasa Inggris. Ada juga yang China, Amerika Latin dan lain-lain. Cuma terjemahan dalam bahasa Indonesia belum ada saat ini ya. Oke, kita bahas tentang bagaimana time scale-nya, bagaimana kita mempersiapkan proses auditnya. Oke, ada beberapa perubahan protokol tadi. Protokol audit saat ini untuk BRC ada 3 jenis. Yang pertama yang biasa. Yang biasa ini yang announce ya, yang diberikan pemberitahuan, kemudian auditor datang secara on-site, fully on-site. Jadi datang berkunjung ke lapangan langsung. Yang kedua adalah blended. Jadi kalau blended ini ada on-site-nya, ada off-site-nya. Ya. Nah, dua aktivitas ini dilakukan tidak sekaligus. Artinya audit pertama dilakukan on-site secara menyeluruh untuk apa yang menjadi persyaratan di lapangan gitu ya. Nah, di BRCGS itu untuk persyaratan terkait dengan GMP, persyaratan-persyaratan fasilitas dan site standar di lapangannya itu ada coding ya, ada coding. Coding warna hijau dan coding warna kuning ya. Yang kuning itu GMP, yang hijau itu untuk dokumen. Jadi auditor akan datang untuk mengaudit yang highlight warna kuning atau codingnya warna kuning ke orange ya. Kalau dulu warna orange, sekarang kuning agak kecoklatan lah ya. Ada di standar itu memang dibuat warna berbeda gitu ya. Nanti audit berikutnya dilakukan audit untuk dokumen secara secara online, sorry. Jadi offline-nya lihat lapangan, online-nya lihat dokumen. Nah, disebut dengan blended announce audit. Yang terakhir adalah unannounced. Unannounced yang tanpa pemberitahuan. Auditor datang tiba-tiba gitu melakukan audit keseluruhan, kemudian kita closing gitu. Seperti sudah ada beberapa yang dilakukan untuk tahun ini karena sudah melewati masa ininya, sudah memenuhi masa berlakunya sehingga tiap 3 tahun minimal dilakukan secara unannounced. Ya, untuk announce scheme over 3-year cycle ini setidaknya tadi 1 audit unannounced untuk 3 cycle atau 3 tahun. Kemudian nanti badan sertifikasi yang akan mendesain kapan dilakukan dan setiap perusahaan yang nanti kena start untuk unannounced boleh melakukan atau mengajukan 10 days blackout date ya. Blackout date-nya adanya tanggal-tanggal yang nggak boleh didatengin atau di request untuk auditor tidak datang karena bisa jadi libur nasional misalkan. Jangan datang pas libur lebaran deh. Nah, tanggal berapa aja? Nanti dipilih ya oleh perusahaan. Nah, nanti perusahaan akan mengajukan ya ke badan sertifikasi. Badan sertifikasi akan menentukan tanggalnya tetapi tidak akan diberitahukan ke kliennya, ke perusahaannya ya. Auditornya pun diberitahukan secara mendadak, jadi nggak bisa nanti audit ke sana unannounced ya, takutnya kan kong kali kong gitu. Jadi kami juga auditor akan diberikan secara mendadak siapa yang ditugaskan untuk datang dan akan diberikan jeda waktu sekitar 3 bulan. Ya, jadi Pak kira-kira kapan ya auditnya? 3 bulan. Bisa jadi Januari, Februari, Maret, bisa jadi datang di Januari, bisa jadi Februari, bisa jadi Maret. Memang rentangnya dibuat panjang untuk menghindari resiko tadi ya, klien sudah menduga, menebak. Kenapa? Karena ini adalah proses audit yang paling objektif. Kita nggak punya, klien nggak punya cukup waktu untuk persiapan tanda kutip, apalagi yang mereka itu melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan ya. Misalkan ada beberapa lah ya yang tanda kutip kalau hari-hari nggak kerjanya begitu, tapi kalau pas audit rapi sekali. Bahkan bisa jadi ada beberapa cakupan produk yang tidak diaudit, yang diproduksi oleh mereka misalnya. Nah, audit dilakukan typically in 4 months prior to due date of the audit. Jadi kalau misalkan dilakukan audit unannounced, maka 4 bulan sebelumnya itu sudah bisa dilakukan audit ya. Nah, rentangnya dalam waktu 30 misalkan kita jatuhnya di 31 Desember. Jangan 30 deh. Desember maka tarik 4 bulan ya. Nanti ada 3 bulan diantaranya. Nah, jadi bukan sebelumnya. Ya, 4 bulan di sini rentangnya, kemudian nanti bulan apa saja bisa jadi November, Desember, Januari, bisa jadi dilakukan September dari Oktober ya. Oktober, November, Desember.
Nah, misalkan. Bisa jadi seperti itu. Maka nanti badan sertifikasi yang menentukan teknisnya seperti apa. Nanti ketika diminta untuk unannounced, pokoknya siap-siap aja. Ya, siap-siap within 3 months dan akan dilakukan bisa jadi foreman prior audit dates. Time scale untuk BRC isu 9 dimulai bahwa semua badan sertifikasi akan mulai melakukan audit 1 Februari 2023. Siapapun yang jatuh tempo setelah 1 Februari atau tanggal 1 Februari, maka sudah kena BRC isu 9. Kalau tanggal 31 Januari masih isu 8. Nah, bagi perusahaan yang baru, betul-betul baru, ya, maka masuknya di isu 9 1 Februari. Kalau audit untuk yang baru juga, misalkan Desember masih isu 8 gitu ya, maka bagi mereka yang sudah prepare isu 8, segeralah ya, segera lanjut sertifikasi isu 8 sebelum 1 Februari karena sudah berganti periode, udah berganti ini ya standarnya ya. Oke. Jadi untuk audit yang dilakukan 1 Februari 2003, kalau dia kena unannounced, maka bisa jadi dia masih di audit isu 8 karena kan unannounced nggak tahu kapan datangnya ya. Jadi diperbolehkan, ini pengecualian. Intinya bagi yang jatuh temponya Februari mah udah jelas ya, udah jelas. Tetapi yang kalau kebetulan kena unannounced, periodenya mungkin jatuh di Februari, mungkin jatuh di Januari, maka dipastikan auditnya masih pakai isu 8 walaupun ya dilakukan auditnya lebih dari Februari. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, karena semua schedule dari badan sertifikasi sudah mengeset bahwa sebelum 1 Februari itu sudah harus masih isu 8, setelah 1 Februari harus sudah isu 9. Oke, jadi untuk best practice-nya untuk food safety audit, auditnya kan dilakukan untuk melaksanakan kecukupan dan pemenuhan terhadap standar. Jadi biasanya kalau saya melakukan audit menggunakan metode describe, document, demonstrate ya. Kemudian kita lihat apa IPO-nya, input, proses, output atau input activity dan output-nya apa saja yang berpengaruh, sehingga perlu ada evidence yang saya dapatkan pada saat audit, dan disitulah yang penting teman-teman mempersiapkan evidence pemenuhan isu 9-nya seperti apa. Dan kita tidak hanya mengecek prosedur ya, kalau prosedur alat bantu. Kita setidaknya ada 2 alat bukti yang kita cek dari mulai dokumen lapangan, interview gitu ya. Setidaknya 2 itu korelasinya seperti apa, sehingga sekali lagi prosedur kalau ada bagus, lengkap bagus, tapi percuma kalau prosedur Anda banyak lengkap tapi tidak dilaksanakan. Apa yang kita cari adalah objektif. Nah, di isu 9 ini auditor ditekenin supaya betul-betul mendapatkan evidence sebanyak-banyaknya dari lapangan. Oke. Nah, itu mungkin gambaran singkat dari apa saja yang berubah. Nanti informasi selanjutnya saya serahkan ke Bu Putri untuk menyampaikan beberapa service dan juga apa yang harus dilakukan, dan mungkin menjawab atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tulis ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Putri. Terima kasih banyak Pak Syamsul Arifin atas waktunya hari ini. Benar-benar informasi yang sangat berguna untuk kita semuanya, sangat lugas, jelas, to the point ya Pak ya. Mudah-mudahan informasi ini dapat berguna untuk semuanya. Dan izinkan saya untuk menyampaikan apa saja sih yang dapat kami bantu sebagai LRQA. Jadi LRQA ini kita certification body Bapak Ibu. Jadi yang pasti kita bisa membantu Bapak Ibu untuk melakukan audit untuk BRCGS atau food scheme lainnya. Ya, kita juga bisa bantu untuk melakukan training mungkin untuk food safety culture-nya yang tadi mungkin sudah baru lagi nih di isu 9 ya, ditekankan ya, kalau dibutuhkan monggo info kami. Kita juga bisa melakukan gap analysis atau assessment, ada culture survey juga dan post result support. Kita juga bisa melakukan second party audit atau supply chain, misalkan Bapak Ibu punya supplier gitu ya, kita juga bisa melakukan second party audit berdasarkan prosedur yang Bapak Ibu punya gitu ya. Jadi namanya second party audit, bukan third certification. Kami juga bisa melakukan sustainability services, itu lebih kepada CSR dan sustainability report, dan juga cyber security services untuk information security. Nah, setelah ini kami memohon waktu untuk Bapak Ibu melakukan pooling dulu nih Pak. Jadi sebelum ini setelah itu kita akan ada question and answer. Di sini aku melihat Bapak Ibu belum ada pertanyaan nih. Jika memang ada pertanyaan, monggo taruh di chat ya Pak. Sekarang silakan poolnya di launch. Mohon diisi dulu ya Bapak Ibu.
Nanti sambil pool ini diisi, monggo kalau yang sudah kelar, ya minta tolong jika emang ada question nih, tolong ditaruh di chat. Jadi nanti Pak Syamsul Arifin mau, mumpung ada Pak Syamsul nih bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu jika punya any doubt gitu ya. Silahkan ditanyakan. Oke, poolnya masih berjalan, silahkan diisi. Oke. Oke, pool selanjutnya. Ya. Oke, sekiranya mungkin poolnya sudah selesai. Jadi jika ada pertanyaan, Bapak Ibu silahkan di-put di chat nih, mumpung kita masih ada waktu untuk question and answer. Mungkin di situ Bapak Ibu tidak terlalu familiar menggunakan ini ya, tapi di situ nanti ada kolom chat. Nah, di situ bisa di-chat apa pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu ingin tanyakan kepada kami atau tidak juga di sini jika memang setelah ini membutuhkan informasi atau apapun, monggo bisa drop an email untuk ke Pak Syamsul langsung atau ke saya jika memang ada pertanyaan lebih lanjut. Di sini kita share email sama email saya dengan Pak Bu. Mungkin Bu Putri ada pertanyaan ke saya Oke. nggak? Mewakili klien lah ya. Oh, ini ada pertanyaan Bapak. Jadi kiranya certification and training fee for BRC. Oh, ya, ini pertanyaannya tentang fee-nya nih. Oke, kalau mengenai fee-nya sendiri nanti monggo Bapak. Ini kan di sini Putri sudah infokan email Putri ya. Jadi Bapak bisa atau Ibu bisa langsung email ke Putri. Nanti kami bantu hitungkan untuk fee-nya. Ini to the point banget nih pertanyaan nih ya. Ya. Tapi Mungkin ya saya aku coba jelasin sedikit ya, karena ada boleh. beberapa yang ngefans sama ngefans ISO. Ada pertanyaan kemarin gini, Pak, kenapa BRC itu nggak banyak di Indonesia? Kenapa lebih banyak FSSC? Nah, ini bicara histori ya, Nah, Bu Putri. Karena dulu di Indonesia tuh didorongnya ISO 9001 dulu. Betul, Bu Putri? betul. Ya, ketika ISO 22000 dirilis 2005, yang sudah punya ISO 9000 dengan mudah bisa expanding scope-nya karena secara struktur dokumen sama. Mirip ya. Bahkan ketika 9001 di-upgrade 2015 itu ada high level standar ya yang memang bisa kombinasi antara satu ISO dengan ISO lainnya. Sehingga karena dari awal ISO yang masuk kemudian pahamnya ISO, maka ISO 22000 sangat pesat waktu itu untuk menggantikan atau melengkapi sertifikasi HACCP yang mereka punya di pabrik-pabrik makanan ya. Karena saya ngikutin dari at the beginning journey of ISO 22000 lah contohnya ya. Dan ketika kemudian JFSI, awalnya ISO ini tidak diakui. ISO 22000 standar itu tidak diakui oleh JFSI ya Bu Putri ya. Sehingga Iya. kemudian FSSC lah lahir untuk memenuhi kebutuhan, untuk memenuhi persyaratan. Karena kalau ISO-nya dirombak, ISO itu organisasi besar sekali. Sehingga nggak akan sangat kompleks gitu dan butuh waktu lama untuk mengakomodir itu. Maka FSSC Foundation kemudian lahir mengakomodir kebutuhan diakuinya oleh JFSI. Karena kalau nggak diakui oleh JFSI nggak bisa diterima di mana-mana. Ya walaupun namanya international standard.
tetapi JPSL lah tetap kunci dari pengakuan tersebut. Nah, itulah. Tetapi kalau kita lihat di negara lain, justru yang paling banyak, the top level certification adalah BRCGS. Bahkan kalau di Indonesia, itu sekarang itu kan sudah lihat di website BRCGS, ya di BRC Directory, berapa perusahaan yang sudah sertifikasi, lebih dari 100, atau lebih dari 200 kalau 300-an sudah banyak. 300-an bahkan. Wah, ya, Yes, 300-an kalau cek. sertifikasi. Ya, kalau dilihat itu semua rata-rata yang ekspor. Rata-rata yang ekspor Ya. keluar. Karena apa? Bagi mereka, ketika dia bisa masuk ke negara, kemudian bisa negara tertentu ya, negara tujuan, dan bisa masuk ke retail, mereka mempersyaratkan BRC. Jadi mau nggak mau, yang di Indonesia yang tadinya punya ISO, punya VCC, upgrade ke BRC gitu. Ya, bisa pindah ke situ. Itulah reasonnya kenapa. Jadi bukan berarti karena FSC lebih bagus atau BRC lebih jelek, enggak. Karena ini lebih ke preference. Orang kita awalnya di Indonesia kenalnya ISO, lebih mudah upgrade-nya. Jadi kalau mazhab saya bilang ya, mazhabnya BRC sama mazhabnya ISO itu emang secara struktur, secara persyaratan, struktur ya, tapi objektifnya sama. Objektifnya sama untuk menghasilkan produk yang aman. Tapi secara struktur persyaratan, kalau saya sebagai auditor itu jauh lebih nyaman menggunakan standar BRC, lebih nyaman strukturnya. Kemudian memang hasapnya pun hasap pakai versi Codex, FSC ribet, harus pakai OPRP, mana CCP yang sering salah bahkan gitu ya. Sering bertengkar tuh antara auditor sama audite. Ini OPRP, ini CCP, bukan iya, bukan iya. Kalau BRC terserah lu mau pakai OPRP lu. Terserah Anda mau pakai OPRP atau enggak, yang penting mana CCP-mu gitu. Yang kedua, secara standar ini komprehensif. Komprehensif ini apa? Dari A sampai Z ada semua dan betul-betul teknik ya, technical ya, betul-betul spesifik persyaratannya. Di ISO itu nggak pernah spesifik persyaratannya. Misalkan gini, perusahaan harus menetapkan tata cara penjualan, tata cara pembelian bahan baku, bahan kemasan. Udah, bagaimana ketentuannya diatur sendiri. Tapi BRC ditentukan harus menetapkan ini, frekuensinya pun diatur gitu ya. Jadi kalau dari sisi persyaratan standar, BRC enak karena apa? Nggak ada bias apa yang diminta sama apa yang kemudian dieksekusi. Sementara ISO ini kan general gitu ya. Ibaratnya kalau obat tuh generik ya, obat generik. Sehingga persyaratan itu kemudian menyampilkan persyaratan besarnya, tetapi how to do-nya bisa jadi nanti di-customize oleh si masing-masing perusahaan. Itulah yang seringkali akhirnya terjadi perbedaan atau deviasi antara pemeriksa dan yang diperiksa. Nah, jadi itu ada beberapa. Kemudian kenapa BRC katanya setahun sekali? Akhirnya kelihatannya lebih mahal dibandingkan ISO yang 3 tahun. Jadi gini ya, itu sebetulnya lebih ke strategi dagang sebetulnya ya. ISO itu 3 tahun, memang sertifikatnya kelihatan 3 tahun, kelihatan murah, tapi tiap tahun ada surveillance loh, jangan lupa. Dan nggak mungkin dilakukan tidak ada surveillance, tidak mungkin tidak dilakukan hanya 1 kali audit untuk 3 tahun. Betul Bu Putri? Betul. Ada yang bahkan surveillance-nya dilakukan 6 bulan gitu ya. Karena yang akan dikeluarkan fee-nya itu sama-sama aja sebetulnya. Tetapi kalau FBRC itu sertifikatnya maksimal setahun loh. Bahkan ada yang sertifikatnya 6 bulan. Kalau dapat grade C atau D, sertifikatnya kan 6 bulan tuh kan. Maka mau nggak mau si perusahaan ini harus achieve at least B supaya jatuhnya kena setahun sekali. Dan ibaratnya kalau BRC itu jual putus. Udah setahun, tahun berikutnya mau nggak? Nggak mau ya udah katanya. Karena apa? Lebih mau lihat komitmen. Kalau perusahaan yang betul-betul mau komitmen, dia dengan sertifikasi setahun sekali, artinya tiap tahun dia harus perpanjang terus. Ya, tapi kalau 3 tahun, ya ini strategi dagang ya. Kalau untuk badan sertifikasi kan enak tuh dapat kontrak langsung 3 tahun. Betul Bu Putri? Itu udah nggak perlu lagi retain klien gitu, udah nggak perlu lagi. Udah 3 tahun udah pasti di retain sama badan sertifikasi ya, sama standar. Kalau BRC kan nggak, tiap tahun harus terus ngikuti. Maka salah satu customer service dari BRC juga menyediakan terus-menerus updating dari situ. Dan jujur secara best practice di industri, BRC banyak kasih contoh, banyak kasih perubahan, banyak kasih termasuk auditornya ya. Karena untuk menjadi auditor BRC juga lumayan complicated gitu, nggak gampang juga. Dan kami tiap tahun diminta untuk memberikan ikuti training. Misalkan saya ini harus ikuti ATP ya, Approved Training Provider sebagai transport trainer gitu, harus mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk training BRC-nya misalkan. Dan tiap tahun kita dilakukan kalibrasi training dari BRC tiap 3 tahun pembaharuan standar. Tiap 3 tahun kita juga memperbaharui license kami. Auditor BRC license-nya terdaftar. Satu auditor hanya 1 license untuk BRC. Mau kerja di badan sertifikasi manapun tetap 1 license. Dan auditor name-nya, auditor number-nya tertera dalam sertifikat BRC. Sehingga disitulah peranan auditor juga punya tanggung jawab untuk memastikan kualitas dari auditnya juga bagus, sertifikatnya benar, laporannya benar gitu ya.
Dan secara transparan sudah ada di BRC Directory. FSCC pun sudah ada ya di BRC Directory. Tapi itulah pilihan ya, sekali lagi ini pilihan, mau FSCC, mau BRC, mau AFS, mau SQF, semua direkognisi oleh JFSI. Tapi yang paling penting adalah sejauh mana sertifikasi ini membantu untuk masing-masing perusahaan lebih mendapatkan apa yang perlu diimprove. Nah itu sih mungkin apa namanya, saya bikin pertanyaan, saya jawab pertanyaan sendiri gitu ya. Sambil Ini mungkin Pak ada Ibu, pertanyaan nih. Ada ya pertanyaan baik, nih. boleh. Untuk food safety culture, apakah dapat menyebabkan non-conformance, Pak? Dapat dong, kan itu di pasal, ada di pasal 1.1.2 BRC ya. Jadi BRC menetapkan standar food safety and quality culture, sekarang FSQC ya. Kalau dulu FS culture, sekarang food safety and quality culture, food safety quality culture, FQC atau product safety culture, sama aja. Nah, taruhnya itu di pasal 1, bab 1 atau pasal 1.1.2 itu bicara tentang komitmen manajemen. Jadi seringkali temuannya adalah programnya nggak jelas, yang kedua nggak ada reviewnya, yang ketiga programnya ada, tulisannya ada tapi nggak dieksekusi, yang keempat nggak ada feedback, yang kelima biasanya nggak, program itu hanya sekedar ngisi kuesioner. Nah itu yang tadi saya katakan. Nah ini kalau terus-menerus terjadi kan akhirnya menyebabkan sistemik kegagalan ya. Bisa jadi temuannya mayor. Kalau temuannya mayor di pasal fundamental dan pasal 1, bab 1 adalah pasal fundamental, itu otomatis failure. Artinya otomatis bisa jadi kegagalan. Umpama nih, kegagalan yang terjadi. Kita punya program tapi cuma tulisan doang. Aktivitasnya nggak ada. Lihat di lapangan juga berantakan sekali. Reviewnya nggak ada. Nggak satupun orang ngerti. Saya tanya gitu, nggak satupun orang paham apa itu food safety culture. Nggak satupun orang menuliskan atau membuat rencana tertulis yang kemudian direview. Jadi PDCA-nya kena semua. Programnya ada tapi nggak jalan. Ada tapi nggak update gitu ya. Aktivitasnya nggak jalan, nggak ada review, nggak ada tindak lanjutan, dan hanya terkesan sekedar dokumen. Nah, itu bisa jadi fundamental kena mayor gitu ya, dan ditambah nanti evidence tambahannya lainnya, auditor akan menjustifikasi, wah ini mah cuma omdo, ibaratnya apa omdo, omongan doang gitu ya, dokumen doang gitu. Jadi bisa jadi temuan ya non conformity karena memang udah ada pasalnya, pasal 1.1.2. Sejak BRC 8 itu sudah ada. Gitu, Bu Putri. Terima Oke, kasih pertanyaannya. pertanyaan selanjutnya nih, Pak Syamsul, boleh tolong dijelaskan terkait tools yang bisa digunakan untuk program food fraud? Food fraud itu pakai FASAP. Ya, tapi yang sering salah itu bikin analisis risikonya, nggak sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Karena seringkali kalau saya lihat teman-teman ikuti pelatihan di, mungkin ada lembaga pelatihan yang mengadakan food fraud dan lain-lain, tapi yang ngajar juga nggak ngerti apa gitu ya, karena belajarnya ada di Google gitu. Seringkali salah kaprah gitu. Misalnya nih, perusahaan perikanan, perusahaannya bikin ikan doang, ikan di sisik-sisik gitu ya. Maka resikonya itu sebetulnya cuma satu spesies. Beda kalau perusahaan manufaktur yang banyak banget materialnya, dengan rantai yang sangat panjang, maka dia perlu melakukan analisa secara menyeluruh. Apakah dia ada resiko counterfeiting, apakah dia ada resiko yang namanya substitution, apakah dia ada resiko namanya black market dan lain-lain. Resikonya bisa banyak. Tapi kalau produknya sedikit ya, bikinlah analisa risiko yang sesuai dengan ketentuan. Yang kedua, bagaimana kemudian membuat analisa risiko itu tingkat keparahan dan juga tingkat peluang. Artinya kalau food fraud ini kan berkaitan sama isu-isu pemalsuan. Seberapa jauh, seberapa mudah produk ini dipalsukan, seberapa mudah konsumen tahu kalau itu palsu. Ibaratnya Bu Putri beli produk KW, tas KW misalnya ya, ini sama aja, tapi ini kain makanan. Kalau tas ini kan sama aja, di fraud sebetulnya. Kalau Bu Putri bisa bedain tas KW ini betul-betul nyata, berarti gampang kita menghindari dari tertipu, betul. Tapi kalau tasnya mirip sekali, nyaru gitu, apa, saru, ngerti sarukan ya, sarukan lagi. Disarukan. Paham ya, mirip banget gitu ya. Berarti resiko kita ketipu itu besar. Terus gimana cara pengendalian kita untuk biar nggak ketipu beli tas? Ya beli tas lah di tempat-tempat yang memang merupakan galeri atau outlet yang resmi ya kan. Kalau beli online, belilah dari online store yang resmi, ofisial. Jangan beli yang harganya miring dikit, taunya ketipu. Karena saya kan juga sering ketipu sama. Atau kita pernah ketipu lah, beli barang lah. Nah ini tinggal diaplikasikan ke makanan gitu aja. Jangan sampai kita beli madu, taunya dapat yang di madu, beli madu dapatnya yang palsu gitu kan.
Belinya dari mana? Percaya nggak sama penjualnya kan gitu. Semakin panjang rantainya, semakin resiko tinggi. Semakin harganya mahal, semakin tinggi harganya. Semakin susah diidentifikasi, semakin susah juga kita terbebas dari resiko fraud. Jadi kalau saya bilang tool FASAP ini banyak. Cuma kadang-kadang ditelan mentah-mentah. Ini modul pelatihan. Ini kemudian toolsnya diisi semua. Akhirnya kemana-mana. Akhirnya ribet gitu. Terus kita bilang, wah ribet banget. Padahal nggak seribet itu. Cuma prinsipnya pahami dulu. Jadi kayak HASAP ada 12 step, 7 prinsip. Pahami dulu itu. Bagaimana menentukan analisa bahaya, penentuan terhadap resiko yang signifikan, pengendaliannya apa. Jadi saya cari contohin ya, kalau kita beli barang gampang ketipu karena kita nggak bisa bedain, berarti resiko tinggi. Kalau resiko tinggi harus dikendalikan. Gimana cara pengendaliannya? Saya beli toko resmi, ada label, ada garansinya, ada semuanya. Walaupun harganya memang sesuai standar. Tapi kita perlu curiga kalau harganya tiba-tiba miring, bisa jadi KW. KW berarti kita resiko terhadap fraud gitu ya. Itu mungkin. Jadi nanti kalau mau detail, mau tanya jawab atau apa, mau training, boleh. Nanti teman-teman kontak aja, saya akan bisa ajarin tuh gimana cara nyusunnya, termasuk dokumen apa yang paling pas gitu ya. Karena bisa jadi macam-macam. Jadi nggak harus semua menghitung matriksnya, menghitung angkanya, menentukan signifikan dari semua parameter yang akhirnya complicated gitu. Jadi tergantung dari jenis produk apa yang kita hasilkan, jenis material apa yang kemudian kita sourcing atau yang kita beli gitu ya. Itulah nanti berangkat dari analisa resiko menentukan pengendalian terhadap food fraud. Itu Bu Putri. Siap. Ini last question nih Pak. Ini ada beberapa question, tapi karena waktu kita sebenarnya sudah habis, tapi karena masih banyak yang bertanya, kita ambil satu lagi pertanyaan. Selamat siang Ibu Putri, mohon izin bertanya, bagaimana cara melakukan validasi manual HACCP? Wah, Gimana ini Pak? teknis banget ya. Go. Ya, teknis banget ini. Jadi bedakan antara verifikasi sama validasi. Makanya di BRCGS itu juga ada namanya term condition atau definisinya, istilah dan definisi gitu ya. Salah satu definisi yang paling sering salah adalah validasi. Beda verifikasi, monitoring, dan validasi. Ini sering salah. Validasi itu pengesahan. Validasi dilakukan sebelum kita setting, sebelum kita melakukan operational. Misalnya nih pabrik baru buat, tentukan HACCP, atau ada produk baru di launching. Nah, sebelum kita aplikasikan, kita validasi dulu. Tentunya caranya macam-macam. Ada yang trial dulu, kemudian kita lihat ya dari sisi aktivitas operasionalnya. Setelah kita yakin, kita lakukan pengesahan. Pengesahannya apa? Ya dari evidence yang kita kemudian yakin. Misalkan gini, kita punya metal detector. Apakah settingan itu udah benar atau belum? Dicoba dulu kan dari beli gitu ya, dicoba dulu. Kemudian kita sahkan sebagai validasi CCP, berapa test piece-nya, sensitivitasnya. Nah, untuk manual HACCP-nya gimana? Ya, setelah kita susun semuanya, dari mulai 7 prinsip, 12 langkah itu sudah dibuat, ya kita cek ulang gitu ya. Kita cek ulang, siapa yang ngecek? Ya semua, yang namanya HACCP tim. Kadang-kadang yang salah adalah HACCP timnya ada, tapi yang kerja cuma satu orang. Biasanya tim leadernya, apa dibantu satu orang lagi lah, 2 orang lah. Sisanya nebeng nama gitu ya. Bahkan ditanya apa itu CCP pun nggak tahu. Seringkali begitu. Nah, maka validasi yang paling mudah adalah semua tim berkumpul untuk ngecek lagi apa yang tertulis dengan yang di lapangan, dan apakah semua pengendalian itu bisa kita lakukan atau tidak. Bisa konsisten dilaksanakan atau tidak. Apakah suhu misalnya ya, suhu waktunya sudah sesuai, tulisannya sesuai, instruksi kerja prosedurnya cocok. Jangan sampai dokumen yang dibuat nggak sama di lapangan gitu. Kalau dirasa sudah cukup, kemudian tim ini mengesahkan. Pengesahannya bisa tanda tangan, satu lembah bikin berita acara, apapun lah. Dan validasi hanya dilakukan sekali. Ingat ya, validasi itu sekali. Sekali seumur hidup. Kalau nggak berubah. Kalau ada perubahan, ya validasi lagi atau revalidasi. Jadi yang namanya validasi nggak tiap tahun. Yang tiap tahun tuh verifikasi atau HACCP review. Makanya di BRC dijelasin, diperjelas validasinya gimana. Jadi ingat-ingat gini deh, Bu Putri udah nikah ya? Halo? Pak, Ya, Bu Putri udah nikah ya? Udah ya? sudah Pak. Nah, validasi itu ibaratnya ijab kabul, Bu Putri. Ijab kabul itu sekali aja, betul? Insya Allah Nah, betul. maka kalau berubah, ganti, maka revalidasi ijab kabul lagi. Tapi sama yang lain, kan begitu. Ya, analoginya terlalu Itu ekstrim memang. gampangnya atau benar Pak? Iya, jadi namanya validasi, ingat validasi itu sah, disahkan sekali aja. Kalau nggak berubah, kalau berubah disahkan ulang. Caranya gimana? Banyak cara. Yang penting sesuai dengan apa yang kita yakini dalam lapangan atau di lapangan dan kita tulis dalam tulisan,
kita sahkan semua aktivitasnya sesuai dengan 12 langkah 7 prinsipnya, ya. Kemudian kita buat berita acara validasi, termasuk CCP, ya. Oke, gitu aja. Terima Cukup, Bu kasih Putri? banyak Pak Syamsul Arifin atas jawabannya sangat lugas. Mohon maaf ini kalau ada pertanyaan yang masih belum bisa terjawab, namun tenang saja Bapak Ibu, jika tetap mau ada pertanyaan silahkan tetap kirim ke kami, ada email dua ini. Tadi pun yang belum terjawab kami akan berusaha menjawab langsung reply email ke Bapak Ibu ya. Nanti kita bisa get in touch and connect ya, no worries. Kalau ada apa-apa silahkan, silahkan kami Nih, sangat terbuka WA. untuk pertanyaan. Ini kalau ada yang mau WA nih boleh nih. Waduh, 0811948854. Dijawab 24 jam nah kalau ingat. Kalau ingat. itu dikasih Bapak Ibu silakan dicatat nomor Pak Syamsul. Beliau sangat tidak segan-segan untuk memberikan informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Kalaupun ada Apa apa-apa aja bisa ya? kontak juga. Apa Ya, aja? betul. Selain Yes. masalah rumah tangga lah, tentang biasi dijawab lah ya. Tapi kalau ada masalah Ya, rumah tangga pokoknya jangan tentang biasi saya. jangan masalah yang lain ya. Jadi oke, sekian dari kami Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas waktunya. Thank you very much for your time today. Have a nice day and sampai jumpa lagi di next webinar untuk LRQ Indonesia. Terima Ya, kasih. terima kasih. Warahmatullahi Sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.